selanjutnya di Pustaka 3 chapter 3 berbicara tentang digital media and politics in the liberal democratic state, atau dalam pembahasan bagaimana media digital dan politik di negara demokrasi. Yang pertama di sini merupakan sebuah elemen penting dari jenis analisis ini, melibatkan penentuan sejauh mana perubahan perilaku penggunaan teknologi ditentukan oleh sifat intrinsik teknologi tersebut, tren sosial yang lebih luas, atau kombinasi keduanya. Dalam chapter ini banyak sekali kutipan-kutipan berkaitan dengan media digital dan politik di negara demokrasi ini. Yang pertama adalah the new social movement atau gerakan sosial baru. Apa saja gerakan sosial baru? Ini merupakan ide gerakan sosial yang dikandung setidaknya dalam pikiran saya. Ini merupakan kata dalam Jordan dan Taylor 2004 halaman 46 sampai 47 mengatakan setidaknya dalam pikiran saya bertentangan dengan konsep tradisional konflik kelas, bukan oposisi dalam arti reformis. Sebaliknya, ketika kita berbicara tentang konflik kelas, pada dasarnya kita merujuk pada proses perkembangan kapitalis atau proses krisis sosial dan ekonomi secara objektif. Ketika kami memulai berbicara dari dulu sekali tentang gerakan sosial, kami mencoba menguraikan pendekatan baru dan meneruskan sisi aktornya seperti itu. Kemudian selanjutnya kutipan dari Hart and Negri's Multitude, bagaimana jaringan Hart and Negri's Multitude mengatakan jaringan terdistribusi seperti internet adalah gambar atau model awal yang baik untuk banyak orang, karena pertama berbagai node tetap berbeda tetapi semuanya terhubung di web, dan kedua batas eksternal jaringan terbuka sehingga node baru dan hubungan baru selalu dapat ditambahkan seperti itu. Kemudian selanjutnya tactical media and activism. Inilah kebaruan kuat dari militansi hari ini. Ia mengulangi kebijakan aksi pemberontakan dari 200 tahun pengalaman subversif, tetapi pada saat yang sama ia terkait dengan dunia baru, dunia yang tidak mengenal dengan dunia luarnya, yang hanya mengetahui bagian dalam, partisipasi vital dan tidak terhindarkan dalam rangkaian struktur sosial tanpa kemungkinan melampauinya. Di dalam terdapat kerjasama produktif, intelektualitas, masa jaringan efektif, produktivitas biopolitik postmodern. Masih dalam kutipan yang sama tadi, Jordan dan Taylor seperti itu, 2004, tahun 2004, halaman 150. Yang terakhir ada The Multitude, G20 dan Obama. Menurut survei opini publik Pew Research Center, McCain telah mengikuti Obama untuk sebagian besar pada tahun 2008. Tetapi pada September tanggal 9 sampai 14 September, setelah konvensinya, ia telah menarik bahkan Obama di antara kemungkinan pemilihnya. Dalam setiap survei Pew Research Center yang diambil setelah krisis keuangan pertengahan September, McCain mengikuti Obama dengan tidak kurang dari 6 poin. Dalam satu jajak pendapat khusus yang diambil dalam waktu seminggu telah kebangkrutan Lehman Brothers, 30% dari mereka yang disurvei
mengatakan pendapat mereka tentang McCain menjadi kurang menguntungkan dalam beberapa hari terakhir, sementara hanya 20% mengatakan pandangan mereka menjadi lebih menguntungkan. Nah, dalam chapter ini berkaitan dengan bagaimana peranan media digital tentang bagaimana mengangkat sebuah elektabilitas, katakanlah seseorang atau sebuah kepentingan dengan penyajian data-data dari yang disajikan oleh media digital, sehingga berpengaruh kepada tokoh-tokoh atau yang memang berkaitan di bidangnya itu, yang diangkat isunya seperti itu. Dalam hal ini topik pembahasannya adalah politik di negara demokrasi. Seperti yang sudah disampaikan dari beberapa kutipan tersebut, kita bisa lihat bahwasannya data-data yang disampaikan oleh media khususnya berkaitan dengan supaya elektabilitas seseorang atau bahkan instansi ataupun apapun itu kepentingannya menjadi sebuah senjata untuk bisa menarik simpati atau empati dari publik, seperti yang terakhir ini ketika Obama itu sendiri, ketika Pew Research Center mengatakan mengikuti pada saat itu bagaimana Obama dalam pencalonan menjadi presiden Amerika, seperti itu. Bagaimana data-data yang disajikan survei melalui yang telah dilakukan seperti itu, sehingga didapat data pemilih Obama atau pengikut Obama menjadi turun, dan ada juga yang mengatakan menjadi naik dengan elektabilitas yang disajikan oleh media, seperti itu. Untuk chapter ini demikian. Kemudian selanjutnya Pustaka Utama 4 chapter 4 berbicara tentang bagaimana tentang berkaitan dengan public relation ya, yang saat ini untuk pembahasannya adalah landasan penelitian dan teori tentang public relation atau humas ya dalam bahasa Indonesianya. Dalam penelitian ada beberapa proses yang harus dilakukan gitu ya untuk melakukan sebuah penelitian. Yang pertama adalah latar belakang dari organisasi yang akan dilakukan, yang akan diteliti seperti apa. Kemudian juga itu akan berkaitan dengan communication analysis atau bagaimana menganalisinya dari sisi komunikasinya. Kemudian, nah ini adalah isu analisis, yang dimana isu yang akan dianalisisnya itu seperti apa. Yang selanjutnya adalah target public and public opinion. Bagaimana melihat sebuah hasil dari penelitian tersebut, isu-isu yang dianalisis adalah mendapatkan targetnya itu bagaimana publik memberikan opini dari hasil yang kita analisis itu sendiri. Selanjutnya adalah berkaitan dengan metode dari sebuah penelitian. Metode utama dari penelitian dalam Pustaka Utama 4 ini dikatakan bahwasanya untuk metode penelitian itu ada dua tipe. Yang pertama kuantitatif, yang dimana metodenya terdiri dari survei, konten analisis, dan digital analitik. Yang kedua, tipe kedua adalah kualitatif, bagaimana di dalamnya terdapat metode focus group, dev interview, participant observation. Kemudian Selanjutnya, primary research method ini juga mengatakan sebelum melakukan sesuatu yang harus kita lakukan adalah secara akurat dan jujur mengkomunikasikan kepada to your college and client to precise where you plan to report the result. Next. Nah ini sebelum
sebelum melakukan penelitian yang harus dilakukan adalah secara akurat dan jujur untuk mengkomunikasikan kepada college and client ya, the precise way you plan to report the result. Jadi bagaimana untuk mendapatkan rencana sehingga untuk pelaporan hasilnya itu secara akurat dan jujur ya, menjaga integritas dan elektabilitas. Kemudian juga when reporting result, don't do the following. Di sini mengatakan bagaimana ketika melakukan sebuah laporan penelitian, dikatakan bahwasanya untuk memperhatikan jangan sampai use terminologi loosely, dalam artian menggunakan terminologi yang lama ya gitu ya, atau yang sudah tidak digunakan. Kemudian juga measure something against industry standard useless unless indeed it is that. Bagaimana memastikan sesuatu itu berkaitan dengan industri standar industrinya seperti apa. Kemudian juga yang ketiga, claim that PR result atau mengklaim hasil dari public public relation ini supaya dalam penyajian hasil atau report penelitian itu tidak menjadi sebuah bukti yang tidak otentik seperti itu. Harus ada bukti otentiknya. Next, selanjutnya. Untuk metode yang harus diikuti ada beberapa karakter atau karakteristiknya. Yang pertama adalah clear and specific research objective, yang dimana kita harus sesuai dengan spesifikasi penelitian objek yang akan kita teliti. Kemudian well defined and well selected sample of respondent. Jadi untuk mendapatkan spesifik itu harus disesuaikan dengan responden sampelnya. Jangan sampai yang akan kita teliti itu berseberangan dengan apa yang tidak sesuai dari respondennya, seperti itu, tidak ada kompetennya. Yang ketiga, well designed research instrument that are appropriate, unbiased, and accurate. Bagaimana instrumen-instrumennya itu harus appropriate, unbiased, dan accurate. Dan harus akurat, tadi juga ini saling berkaitan. Kemudian juga eksekusinya harus reliable result, gitu ya. Kemudian yang terakhir, detailed supporting documentation with full transparency. Bagaimana detailing atau secara detail dokumentasinya itu harus transparan. Dalam artian tidak ada hal-hal yang disembunyikan berkaitan dari hasil dari penelitian itu sendiri, sehingga tidak menjadi kecurigaan publik atau orang lain dari hasil yang kita teliti, seperti itu. Yang terakhir, untuk menemukan atau mencapai gitu ya sebuah penelitian, metode dari penelitian ini, yang pertama adalah demonstrate effection of public relation campaign. Bagaimana efektivitas dari apa yang kita demonstrasikan secara demonstrasikan dari public relation ini. Yang kedua, link outputnya, apa yang Anda lakukan untuk menghasilkan what resulted atau yang dilaporkan hasilnya itu seperti apa. Kemudian juga aid in development of better communication program. Di sini berkaitan dengan pembangunan sebuah komunikasi yang berbeda, seperti itu. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah impact kepada bisnisnya, data disertai dengan datanya, include data
demonstrate impact on bisnisnya. Bagaimana hal yang kita sajikan, data-data yang kita sajikan ini berimbas pada bisnis yang berkaitan dengan hal itu. Apply to broad range of business activities, for example marketing, product development, and corporate reputation. Dan di sini juga berkaitan dengan tadi berkaitan dengan data yang disajikan itu berimbas pada bisnisnya. Beberapa hal diantaranya adalah tentang aktivitas bisnis seperti marketing, product development, dan corporate reputation atau reputasi dari sebuah perusahaannya itu sendiri. Itu mungkin Pak dari pembahasan yang bisa disampaikan oleh kelompok 5, mungkin Pak dari pustaka utama 1 sampai 4. Demikian Pak. Baik, makasih ya. Terima kasih untuk kelompok E, Ridwan sama Putu Priyanka dengan presentasinya dari 4 chapter ya, mengenai arsitektur untuk informasi atau sistem informasi kesehatan, informatic health architecture, sebetulnya itu membahas itu. Kemudian persoalan politik juga sampai urusan negara itu dipresentasikan. Kemudian persoalan PR, public relation, dan digital media. Oke, baik. Topik-topik ini adalah memang dalam skala besar, tapi tidak ada salahnya untuk kita bahas, untuk kita dalami, untuk kita perkaya dengan diskusi-diskusi ini ya. Persilakan yang mau menyampaikan tanggapannya atau mau bertanya atau memberikan tambahan lain, silakan. Saya Pak. Siapa? Miswan. Oh, silakan Muhammad Miswan. Ini diskusi yang topik yang menarik untuk kita diskusikan. Karena benar kata Pak Lukman tadi, ini adalah sesuatu yang besar, tapi tidak ada salahnya kita coba diskusikan. Itu yang ingin saya diskusikan ada tiga pertanyaan lah dari saya untuk kita diskusikan bersama. Itu yang pertama adalah apakah ada atau apa usulan dari teman-teman semua, bukan cuma dari narasumber ya, yang ingin disampaikan tentang public health yang kaitannya dengan skincare, di mana masyarakat itu membeli suatu skincare itu tanpa tahu kandungan yang ada di masing-masing skincare, sehingga masyarakat itu seolah-olah beli kucing dalam karung atau bahkan beli singa atau buaya dalam karung, yang bisa saja ketika masuk ke karung itu malah digigit gitu oleh produk itu tersebut. Jadi apakah ada arsitektur yang bisa memungkinkan atau mengatasi hal tersebut gitu? Karena ini problem yang selama ini ada di masyarakat, tetapi baru ramai ketika banyak testimoni yang sudah menjadi korban parah. Harus ada korban parah, ini baru ada ini. Jadi bagaimana itu arsitektur dari sistem informasi untuk bagaimana sejak dini sudah aware produk-produk tertentu gitu. Dan ketika ada dominasi pasar itu juga bisa tersafety gitu, teramankan gitu. Jangan sampai hanya produk-produk tertentu yang dapat menguasai pasar. Itu gimana arsitektur tentang sistem informasi tersebut gitu. Baik, kemudian masih ada. Ya, kan 3 dari saya Pak. Oh iya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana arsitektur dapat menganalisa suatu orang ahli kesehatan. Selama ini juga tidak ada arsitektur informasi itu yang menangani hal ini. Jadi kita datang ke sebuah rumah sakit atau klinik, kita tanpa tahu seberapa kompeten dokter atau penangan ahli kesehatan di sana gitu. Jadi kita seolah-olah kita ya udah masuk aja. Jadi kita tidak tahu tentang kompetensi orangnya itu sampai di mana gitu. Kita hanya tahu dari papan yang ada di depan rumahnya. Gitu, ahli gigi, ahli apa gitu, tanpa kita tahu seberapa dia mendalami ilmu yang mereka jual jasanya gitu.
Jadi apakah harus seperti apa nih arsitekturnya yang untuk menangani hal ini gitu. Jangan sampai kita hanya formalitas saja dilayaninya gitu. Sudah mahal ternyata tidak ada dampak yang kita rasakan dari segi kesehatan atau pelayanan. Ini tidak hanya kita berfokus kepada orang-orang kaya saja ya. Artinya orang-orang miskin itu harus juga bisa merasakan dampak dari arsitektur yang pertama tentang skincare dan yang kedua tentang ahli kesehatan tersebut. Itu. Kemudian yang ketiga, apakah sistem informasi mengenai public policy-nya maksud saya ya, yang menangani hal ini itu berbeda antara negara demokratis atau negara Islam yang menganut tentang kesultanan atau khilafah, atau komunis yang menganut tentang centralized kepada seseorang saja, tentang kondusivitas dan elektabilitas yang ada di negaranya. Jadi gimana itu sistem informasi yang ada di sana? Mari kita compare tiga kondisi yang berbeda ini gitu. Jadi gimana nih tentang ini? Makanya ini saya anggap ini sesuatu yang besar dan menarik untuk kita diskusikan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Ya, bagus. Silakan untuk ditanggapi. Baik, Mbak Putu barangkali mau menanggapi dulu, nanti saya menambahkan atau Baik, sedikit menanggapi terkait yang pertama, itu berkaitan dengan kosmetik atau skincare. Sebenarnya jika saya sempat membaca juga di sebuah hasil dari seminar nasional menyatakan sebenarnya untuk kandungan skincare tersebut kita tidak mengetahui apakah cocok atau tidak dari segi arsitektur bisnisnya ataupun arsitektur teknologinya. Tapi di sini ada beberapa sebuah inovasi yang digunakan untuk mengetahui dari segi SI itu sendiri ya dia berbentuk dengan AI, di mana dia merupakan sebuah sistem pakar atau jaringan yang tujuannya yang di dalamnya berisikan sebuah algoritma genetik untuk mengetahui kondisi kulit dari kita sendiri. Sehingga mungkin peranannya di sini bukan dari mengetahui kandungan skincare tersebut dari arsitekturnya, tapi bagaimana dari kita sebagai pengguna mengetahui kondisi kita dan kulit kita untuk skincare tersebut menggunakan teknologi AI tersebut. Jadi itu hanya untuk mendiagnosa kulit kita sendiri ya, bukan kepada bagaimana publik itu bisa mengetahui suatu produk yang kandungannya apa, sehingga itu kita bisa mengetahui apakah ini cocok atau bermasalah kepada kulit kita. Begitu. Jadi yang barusan Pak sampaikan itu hanya tentang diagnosa kemungkinan-kemungkinan yang ada di kulit kita gitu kan. Ya benar. Jadi untuk mengetahui kandungan apa dalam skincare-nya itu, kalau misalkan dilihat dari sisi SI-nya atau information dari arsitekturnya, kita sejauh ini menurut saya pribadi pun ketika membuat sebuah skincare pasti sudah ada aturan-aturannya, dan ketika kita membeli pun sudah ada kandungannya. Oke. Di sana berapa persen? Kalau kandungannya sudah ada, karena memang itu untuk dapat lisensi BPOM itu kan harus melewati tahap uji kan, dan kandungan apa aja. Tetapi yang selama ini terjadi itu kan masyarakat membeli produk itu tidak tahu tentang ini detailnya apa aja sih gitu. Jadi kira-kira berarti kan belum ada. Kemudian saya tanya usulannya ini, kemungkinan usulan seperti apa ini? Sistemnya seperti apa, arsitekturnya itu nanti biar masyarakat aware, oh iya saya dapat ngecek begini-begini gitu. Oke.
Silahkan Mas Ridwan. Menambahkan aja mungkinnya dari tadi apa namanya yang sudah disampaikan dari sisi Mbak Putunya itu berkaitan dengan katakanlah komposisi segala macam dari ini spesifik ya yang didiskusikan berkaitan dengan skincare yang memang pada saat ini sedang happening gitu ya di masyarakat. Bagaimana tentang lalu apakah ada usulan tentang arsitektur sistem informasi berkaitan dengan ramainya produk-produk yang sangat banyak gitu ya berkaitan dengan entah itu yang legal tadi yang sudah disampaikan sudah mendapatkan apa namanya izin dari peredaran BPOM ataupun ada juga kan yang memang belum melalui tahapan uji coba segala macam sehingga dikatakan layak jual atau sebagaimana. Berkaitan dengan hal itu juga memang mungkin ranahnya ini di Kementerian Kesehatan juga ya berkaitan dengan bagaimana supaya si obat atau bukan obat lah katakanlah si produk-produk ini bisa menjadi sebuah produk yang memang sampai di masyarakat atau customer itu memang sudah layak dan sudah memang melalui tahapan-tahapan dari uji coba ataupun memang dari segi legitimasi administratifnya bagaimana kondisi dari perusahaan tersebut, kemudian juga itu kalau komposisi produknya udah pastilah, tapi juga di samping itu juga kan kita juga harus lihat bagaimana latar belakang dari apa namanya si produsennya itu sendiri gitu kan. Bagaimana ketika sebuah perusahaan itu didirikan juga kan kita harus lihat legalitasnya bagaimana seperti itu sehingga juga kan nanti juga kan ada standarnya bagaimana untuk mendirikan sebuah perusahaan dalam hal ini tadi skincare lebih ke sektor farmasi ya dalam hal ini sehingga juga kan nanti ada standar-standar dari apa namanya kebijakan dari bidang farmasinya gitu bagaimana untuk standar kantornya seperti apa, pabriknya seperti apa sehingga memang ketika sampai di masyarakat itu memang betul-betul produknya itu aman. Lalu berkaitan dengan supaya tidak ada kapitalis dan monopoli tadi ya juga disinggung dalam pertanyaan pertama ini bagaimana arsitektur yang diharapkan atau mungkin ada usulan dari kita semua berkaitan supaya tidak adanya kapitalis atau monopoli produk itu mungkin berkaitan dengan tadi kebijakannya ya dari balik lagi sih pemangku kebijakan nasional secara umum ya pemerintah gitu loh dalam artian bagaimana di sebuah regional untuk penyebaran atau apa namanya distribusi barang-barang sampai ke hilir itu memang sudah diatur gitu jangan sampai memang betul sekali banyak yang apa di masyarakat hanya produk-produk tertentu yang tanda kutip yang merajai gitu ya bahkan pada kenyataannya ada juga yang memang sektor-sektor ternyata ada yang katakanlah UMKM dan yang underground lah gitu seperti itu. Jadi balik lagi sih untuk arsitektur sistem informasinya ini harus memang dari hulunya dalam artian pemerintah memberikan sebuah apa namanya formulasi bagaimana untuk dari hulu sampai hilir itu memang terintegrasi sih kalau menurut saya gitu. Gitu Mas Miswa. Untuk yang skincare kelihatan cukup saja dulu ya, Miswan ya. Coba ke pertanyaan yang keduanya sekarang gimana? Yang kedua itu tentang ahli. Jawaban terhadap kedua dan ketiga itu belum. Yang kedua berkaitan dengan arsitektur sistem informasi supaya kita tidak menjadi korban malpraktek katakanlah seperti ya berkaitan dengan kompetensi dari apa namanya tenaga-tenaga medis yang kita tahu atau kita tidak tahu dari mana sih kita tahunya dengan katakanlah spesialis tadi disinggung misalkan ahli gigi kemudian juga ahli apalagi lah gitu ya ortodontik dan lain-lainnya itu apakah bagaimana supaya memang masyarakat tahu tidak hanya dengan plang di depannya saja atau nama dengan gelarnya saja gitu mungkin ya Mas ya untuk kalau menurut saya mungkin supaya
menjadi sebuah informasi kita menjadi trust, lebih percaya lagi ketika berhadapan atau dilayani oleh tenaga medis tertentu. Mungkin itu juga kan ada kode etiknya mungkin ya dari setiap profesi, kode etik profesinya berkaitan dengan hal tersebut. Nanti juga kan bersinggungan ketika kita mendapatkan pelayanan, katakanlah tadi ahli gigi, ternyata ada salah diagnosa seperti yang ya Mas Miswan pernah alami dulu kan dari diskusi-diskusi sebelumnya. Ini juga kan berkaitan dengan tadi kode etik profesi, sehingga juga itu kembali lagi ke personalnya sih Mas kalau menurut saya, dalam artian begini, karena ketika menjadi seorang dokter itu kan disumpah gitu, sumpah profesi kalau gitu. Nanti juga kan ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, bahkan dalam hal ini ada sebuah organisasi yang memang menaungi hal tersebut gitu ya, kayak kemarin kan ramai bagaimana dokter terawan gitu ya, mantan Menkes yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia seperti itu, berkaitan dengan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang memang dilakukannya lah, kita tidak tahu seperti apa. Nah itu juga kan nanti itu merupakan sebuah parameter juga gitu loh, berkaitan dengan supaya kita tidak mendapatkan ya pelayanan malpraktek ataupun mengetahui kompeten.